tadi itu adalah dua divisi operasional yang besar dalam hotel manajemen. Berikutnya, seorang GM harus mengetahui substansi yang menjadi breakdown daripada divisi operasional tadi yang dua itu, ya. Ya, kita mengenal dalam hotel manajemen what we call as key operating process atau proses operasional utama di dalam bisnis perhotelan, ya. Ada 4. Yang pertama adalah proses hotel housekeeping, yaitu proses yang terjadi di operasional housekeeping department. Yang kedua adalah proses arrival and departure guest. Ini ada di front office department. Ini merupakan suatu proses yang berurutan juga. Kemudian yang berikutnya ada proses supply and purchase item. Ini untuk pengadaan barang. Ini juga merupakan suatu rangkaian proses yang satu sama lain tidak bisa dipisah, ya. Jadi kita tidak mungkin menyimpan barang dulu baru membeli yang baru. Itu misalnya kalau makanya itu proses. Yang terakhir itu adalah proses servicing and serving food and beverage. Jadi F&B division. Dan sahabat hotelier, dari awal tadi kita bicara tentang general review of hotel management. Kemudian saya sudah mulai sedikit breakdownkan menjadi dua divisi utama di dalam operasional dan juga substansinya dalam bentuk key operating process. Berikutnya kita akan membahas tentang apa-apa yang dibutuhkan terkait dengan skills bagi seorang general manager. Jadi sebagai seorang hotel GM tentunya kita harus memiliki multi skills yang luas dan juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Ya, pengalaman kami di hotel industri, tentunya setiap profesi akan memiliki 3 kriteria skill, yaitu technical, interpersonal, dan juga cognitive skill. Ya, jadi kalau technical skill kita pahami bersama, apapun menjadi tanggung jawab seorang GM itu adalah hal yang perlu diperdalam dan dikuasai. Saya akan lebih mengedepankan pembahasan tentang cognitive skillnya, karena di technical skill mungkin pembahasannya sangat kompleks dan juga sangat substantif. Itu membutuhkan suatu pembahasan yang berbeda. Tentunya dalam video kami yang berikutnya, buat sahabat yang setia mengikuti video edukasi dari kami bisa mengikutinya lagi dengan masuk kepada laman website kami, dan setelah itu bisa memperdalam substansi-substansi setiap materi yang kami sajikan di dalam program ini. Baik, untuk mengkoneksikan apa yang saya sampaikan sejak awal sampai di akhir, ya, baik itu cognitive skill, kemudian divisi-divisi dalam hotel operations, dan juga review terhadap hotel manajemen di awal, untuk menutup video edukasi hari ini, karena ini merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan hotel, jadi tidak komprehensif, ya, karena itu tentunya butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi sekali lagi, sahabat hotel Indonesia, Anda bisa mengikuti laman video edukasi kami ini secara terus-menerus, karena kami akan mengupdate, ya, dengan informasi-informasi, edukasi-edukasi, dan juga yang paling penting adalah essential skills in hotel management yang kami akan unggah terus-menerus, sehingga proses e-learning yang kami ciptakan dalam program ini bisa berkelanjutan untuk membangun sumber daya manusia, pariwisata, dan perhotelan Indonesia yang semakin baik ke depannya. Nah, saya ingin menggambarkan apa sih yang perlu kita perhatikan, rencanakan, lakukan, dan analisa di dalam hotel manajemen atau manajemen perhotelan. Ya, once again I have to explain you that we are not talking about the size of the property. The hotel management itu memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, tergantung daripada your hotel concept, your location, your market segment, your size of the property,
ya, dan juga yang paling penting hierarki manajemen, ya, baik manajemen sendiri, ya, atau manajemen yang dioperasikan dari pihak operator. Jadi saya tekankan bahwa pengetahuan tentang how to manage a hotel yang saya sampaikan saat ini adalah hal-hal yang menyangkut tentang bisnis layanan akomodasi, ya, sehingga nanti Anda tinggal adjust. If you manage a 5-star luxury boutique resorts, then you have to adjust. Cognitive skill yang tadi saya sebutkan tinggal di adjust, ya, kapan Anda harus lakukan skill yang A, B, C, dan kapan Anda tidak perlu lagi harus melakukan hal-hal yang kecil, karena begitu hotel itu semakin besar, dia akan memiliki hierarki manajemen dalam struktur organisasi itu yang sangat lengkap, ya. Setiap manajer memiliki asisten. Satu asisten bisa membawahi 3-4 supervisor, ya. Well, let's come back to what is the management strategy in hotel operations, ya. Jadi sekali lagi, video ini saya buat berdasarkan pengalaman kami di industri. Saya juga sudah menuliskannya dalam bentuk buku. Mungkin ada beberapa yang sudah mengkoleksi, yaitu Hotel General Manager Handbook, ya, 2017 yang lalu. Itu sudah saya bahas lengkap, mulai dari the character of GM, the GM skills, kemudian the role of general managers, kemudian how to manage the property, kemudian ada departmental skill juga di sana. Baik, jadi dalam mengelola suatu hotel, setidaknya di awal, ya, Anda baru memulai untuk membuka hotel atau pre-opening period, atau Anda baru akan masuk ke suatu hotel bekerja sebagai GM, sementara hotel itu sudah beroperasi sebelumnya. Apa yang perlu Anda perhatikan? Saya sampaikan ada 7. Ya, yang pertama adalah setting the product. Pelajari kalau dia hotel yang sudah beroperasi, produk yang dimiliki seperti apa. Ya, kalau itu adalah hotel baru, then you have to define what kind of product that's suitable for your locations and to attain the capture market that available in your area. Jadi jangan sampai nanti Anda bekerja, mohon maaf, jika Anda bekerja selaku HOD di salah satu hotel di kawasan kota atau di city hotel property, kemudian Anda incat di satu destinasi leisure, katakan di daerah wisata pantai yang mewah, begitu Anda incat sebagai let's say hotel manager, resort manager, means that your mindset had to be changed to the new type of the property, the 5-star luxury boutique resort. Leisure destination tentunya beda dengan city hotel destination. Ya, jadi yang pertama yang perlu Anda harus tangani adalah setting the product. Ya. Kemudian yang kedua, establish the type of service. Ya, banyak jenis pelayanan yang diterapkan di dalam bisnis perhotelan. Bahkan yang baru-baru belakangan ini, mungkin 4 to 5 years ago, mulai muncul yang namanya budget hotel dengan a very limited service. Ya, saya yakin juga Anda paham. Is that wrong? No. Kita tidak bisa mengatakan salah dan benar. Tetapi kalau konsep itu yang diterapkan at that price, then they are correct. Tidak ada yang salah. Makanya sangat penting itu adalah setting up the product, kemudian establish type of service. Jangan sampai Anda menjual kamar, let's say $300 US, tapi layanannya setara dengan, mohon maaf, bintang 2. Tidak mungkin, ya. Nah itu, 1 dan 2. Yang ketiga, establish standardization. What kind of standard that you will implement in your hotel operations? Apakah standar arrival atau standar arrival ada welcome drinknya, registration process apakah di dalam villa atau dalam kamar hotel atau di lobby, ya. Di lobbynya apakah dengan menggunakan reception counters atau di sofa lounge seperti itu.
Ya. So the third step to managing a hotel, you have to establish the standardizations. Dan yang keempat, defining manning guide. Jumlah karyawan ya itu harus dikalkulasi karena dia akan terkait dengan produktivitas, kualitas, kemudian profitabilitas. Ya, jadi antara productivity, quality, and profitability itu membutuhkan kalkulasi perhitungan yang sangat matang. Berapa jumlah kamar Anda, berapa jumlah outlet untuk mendukung kamar yang tersedia, ya. Kemudian bagaimana tipe servis atau layanan yang diterapkan di hotel Anda, kemudian bagaimana hierarki manajemennya, berapa prediksi bisnis, let's say occupancy rate, ya, dalam 1 tahun atau periode berjalan. Sehingga perlu diukur di sana manning guide-nya, jumlah karyawan yang dibutuhkan. Tentunya jumlah karyawan itu kadang-kadang orang memikirkan jumlah kamar sekian, silakan sekian jumlah orangnya. Ya, dalam video berikutnya saya akan memberikan khusus pelatihan tentang HR development, ya, human resources development, starting from hiring, mulai dari rekrutmen, manning guide sampai ke employee retention program dalam video yang berbeda. Ya, kemudian yang kelima, appropriate licenses. Ya, jangan jadi GM tiba-tiba Anda dicari sama pihak yang berwenang mengecek perizinan, Anda tidak punya izin, Anda hotelnya berjalan secara ilegal. Ya, jadi itu baru tahapan kelima loh ya. Dan yang keenam, marketing plan. Marketing plan bisa dengan jika hotel Anda adalah hotel baru, biasanya menggunakan